Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulandari Sriwijaya dengan NPM 10060322058 dari kelas B akan menjelaskan tentang preformulasi dan formulasi sediaan fitofarmaseutika. Pertama ada analisis kondisi pasien hiperlipidemia. Patofisiologinya, asupan lemak jenuh dan kolesterol tinggi menjadi peningkatan kadar kolesterol total dan LDL dalam darah. LDL ini teroksidasi menumpuk pada dinding pembuluh darah, lalu terbentuk plak aterosklerosis, lalu penyempitan dan penurunan elastisitas pembuluh darah. Akibatnya aliran darah terganggu dan meningkatkannya resiko penyakit kardiovaskular seperti penyakit jantung koroner dan stroke. Gejalanya ada pegal dan kaku pada tengkuk atau pundak, itu akibat gangguan aliran darah ke otot leher. Yang kedua, pusing dan sakit kepala, itu suplai oksigen ke otak terhambat oleh viskositas darah yang meningkat. Yang ketiga, mudah lelah karena gangguan metabolisme energi akibat dislipidemia. Dan yang keempat, kesemutan, aliran darah ke ujung saraf ekstremitas kurang optimal. Selanjutnya ada pemilihan zat aktif herbal. Yang pertama ada bawang putih. Kandungannya itu ada alicin dan S-alicistein. Mekanismenya menghambat HMG CoA, reduktase dan oksidasi LDL. Indikasinya untuk menurunkan kadar kolesterol dan kardioprotektif. Yang kedua ada daun jati Belanda. Kandungan utamanya ada tanin dan mucilago. Mekanismenya itu menghambat absorpsi lemak dan kolesterol di usus. Efek terapinya membantu penurunan berat badan serta hipolipidemik. Yang ketiga ada rimpang temulawak. Kandungan utamanya kurkuminoid. Mekanismenya menghambat jalur inflamasi dan meningkatkan aliran empedu. Efek terapinya antiinflamasi, hepatoprotektor. Selanjutnya ada preformulasi bahan aktif. Yang pertama ada bawang putih. Ekstrak kering atau serbuk, baunya khas, senyawa sulfur volatil. Kelarutannya dan stabilitasnya sedikit larut air, larut etanol, dan sensitif panas dan oksidasi. Fungsi dalam formulanya sebagai zat aktif antihiperlipidemia. Yang kedua ada daun jati Belanda, bentuk dan sifat fisikokimianya serbuk simplicia atau ekstrak kering, serbuk hijau kecoklatan, mengandung tanin. Kelarutan dan stabilitasnya larut sebagian dalam air panas, cukup stabil dalam kondisi kering. Fungsinya untuk penurunan berat badan atau hipolipidemik. Yang ketiga ada rimpang temulawak. Bentuknya ekstraknya bening, kuning orange, mengandung kurkuminoid. Kelarutan dan stabilitasnya tidak larut air, larut etanol, sensitif cahaya dan panas. Fungsinya untuk sebagai zat aktif komplementer yaitu antiinflamasi. Selanjutnya ada preformulasi bahan tambahan. Yang pertama ada Avisel pH 102, bentuk dan sifat fisikokimia, serbuk, selulosa mikrokristalin, inert compressible. Kelarutan dan stabilitasnya tidak larut air, sensitif panas dan oksidasi. Fungsinya sebagai pengisi atau penghancur. Yang kedua ada aerosil. Bentuknya serbuk sangat halus, silikon dioksida, amorf, dan ringan. Kelarutannya tidak larut air dan cukup stabil dalam kondisi kering. Fungsinya sebagai glidan. Lalu ada magnesium stearat. Serbuknya halus, garam magnesium asam stearat, dan hidrofob. Kelarutannya tidak larut air dan sensitif terhadap cahaya dan panas. Fungsinya sebagai lubrikan. Ini ada rancangan formula jadi kapsul. Yang pertama ada bawang putih, jumlahnya 200 mg, fungsi sebagai antihiperlipidemia. Yang kedua ada daun jati Belanda, 150 mg untuk penurunan berat badan atau hipolipidemik. Yang ketiga ada rimpang temulawak, 100 mg, zat aktif komplementer antiinflamasi. Lalu bahan tambahannya ada Avisel pH 102, 42 mg, sebagai pengisi atau penghancur, lalu ada aerosil 5 mg sebagai glidan, magnesium stearat 3 mg sebagai lubrikan. Jadi totalnya 500 mg untuk satu bobot kapsul. Ini bawang putih. Yang pertama ada bawang putih dipilih karena kandungan alisin dan senyawa sulfur yang berperan menurunkan kadar kolesterol melalui penghambatan sintesis kolesterol. Yang kedua ada daun jati Belanda, dipilih karena kandungan tanin dan flavonoid yang membantu menghambat penyerapan lemak sehingga mendukung efek hipolipidemik. Yang ketiga, rimpang temulawak dipilih karena kandungan kurkuminoid dan xanthorizol yang berfungsi sebagai antiinflamasi dan hepatoprotektor.
Lalu, bahan tambahannya, apisel pH 2 digunakan sebagai bahan pengisi karena memiliki kemampuan alir dan daya kempa yang baik sehingga dapat menjaga keseragaman bobot kapsul. Yang kedua ada aerosil, berperan sebagai gelidan sekaligus adsorben yang membantu penyerapan kelembapan dan memperbaiki sifat alir serbuk, terutama karena ekstrak herbal umumnya bersifat higroskopis. Yang terakhir ada magnesium stearat, digunakan sebagai lubrikan untuk menurunkan gesekan dan mencegah serbuk melekat pada alat pengisi kapsul, sehingga proses produksi dapat berlangsung lebih lancar dan konsisten. Ini referensi yang saya ambil. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.